semuanya, akhirnya Indonesia berhasil untuk meraih winner-winner chicken dinner di tangan dari Bigetron Red Aliens. Dan itu di hari kedua untuk weekdays kita. Dan sayang sekali tadi Morph masih belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Dan kita lihat dulu ya secara breakdown, secara keseluruhan untuk di map Sunhawk tadi. Kembali kayak so circle ya dari awal-awal permainan, nggak ada yang terlalu agresif juga meskipun di menit kelima itu sudah ada kayak satu tim yang balik lobby juga semuanya. Dan balik untuk arah pesawatnya dari kanan atas menuju ke kiri bawah ya. Jadi ini ada satu hal yang sangat menarik kalau kita lihat, perhatikan di Sunhawk tadi adalah bagaimana posisi turun dari Bigetron. Kita nggak sempat ngelihat untuk di awal-awalnya, tapi di penghujung dari ketika circle pertama sudah mau habis, mereka nggak turun di atas lagi, di atas, tapi mereka ada di posisi dari Lakawi, juga ada di Ban. Jadi mereka masuk lewat belakang sana jalan, dan itu posisi yang cukup jauh kedua dari map Sunhawk. Sedangkan untuk bagi Morph sendiri, ya kita tahu sendiri Morph mereka biasanya ada di area dari bootcamp juga, itu agak sedikit berubah semuanya sekarang. Cuman ya di circle yang kedua juga kembali berubah, bootcampnya nggak masuk ke dalam circle. Freestyle mereka ada di bagian selatan map, jadi mereka dari awal, semenjak awal pertama mereka sudah ada di bawah. Jadi freestyle itu mereka enak banget, kosong, nggak ada siapa-siapa yang dekat dengan mereka secara positioning ya, secara positioning dari map kita. Sedangkan dari atas sana, dari BTR misalnya kalian lihat di area jam 2 itu sudah ada banyak tantangan, kayak ada box di depannya, ada tim secret, terus juga ada Valdus. Tapi ya di phase yang kedua ini kayak habis chicken dinner terbitlah tutup ya, Synergy mereka keluar di posisi ke-15, dan itu sebenarnya cukup disayangkan juga untuk Synergy karena mereka bermain dengan kurang begitu konsisten sehingga harus keluar juga. Sedangkan RRQ mereka mengamankan di bagian tengah di Quarry, dimana Morph mereka ada dekat dengan bootcampnya. Tapi sabar dulu, kita lihat rank dari map Sunhawk tadi. BTR 9 poin kill, 29 poin, dan freestyle dengan hanya 2 kill point saja dengan total 16. Ada RQ Athena yang selalu berada di bagian tengah. Tadi dia dari Quarry, dia udah lawan tim Secret, mereka ngelawan ada Orange Drop juga, ada Mega, ada Bomb. Jadi mereka memang selalu berantem, ada Mega Star, CND kalau kita lihat untuk top 8-nya di sini. Dan paling aman kita bisa bilang freestyle. Secara lokasi drop mereka tuh sangat-sangat diuntungkan sekali dengan positioning dari circle. Yang menarik nanti dari BTR, nanti kita akan lihat di circle yang ketiga nanti ya, karena mereka dari arah jam 2 nih, kalian ingat-ingat aja dulu, catat-catat aja dulu. Mereka ada di arah jam 2 dari map, dekat dengan Ban, dekat dengan Lakawi. Dan kita lihat di halaman yang kedua, Valdus ternyata harus berada di halaman kedua dengan poin dengan rank 9, tapi masih memiliki poin kill yang cukup banyak ya, 5 bersama dengan tim Secret juga. Sedangkan T1 di sini, T1 sayang sekali bersama dengan No Chance ya, hanya berhasil untuk mendapatkan placement point saja, tidak mendapatkan kill point sama sekali. Jadi ya poin mereka bakal kecil khususnya untuk T1. Dan kita akan melihat tim statistik dari Bigetron, lari-lari dari luar ya kan, dan total damage 1300, total killnya kecil. Nanti kenapa kecil itu bakal dibahas juga. 9 kill bersama dengan 8 knockout. Wow banget untuk Bigetron. Dan ini ya, serial keduanya masih ada di bagian tengah dan posisi dari jam 2. Dan yang menarik adalah ketika proses dari BTRRA masuk ke dalam circle yang ketiga. Oke, kenapa total kill-nya mereka bisa kecil banget bang? Ya karena mereka benar-benar menghindari fight sama sekali. Mereka melakukan putaran yang bisa kita bilang cukup jauh. Mereka masuk dari arah jam 2, mereka rotasi, mereka tidak langsung menusuk ke bagian tengah dari circle, enggak. Mereka muter ke bawah. Jadi mereka muter ke bawah, dan di bagian bawah sana paling dekat dengan mereka itu ada box gaming. Jadi mereka menghajar box gaming terlebih dahulu. Dan itu di posisi bawah ya. Jadi mereka langsung cut, kita potong di bawah, dan dekat dengan bawah juga kebetulan banget ada KOG bersama dengan satu buah airdrop, dan circle-nya langsung mengarah ke bagian atas, yang dimana nanti kalian bakal tahu juga kalau nggak salah TSM ya, ada TSM yang berada dalam compound tersebut. Jadi untuk BTR sendiri mereka melakukan rotasi yang sangat-sangat tepat sekali, dimana yang pada akhirnya itu sangat menguntungkan bagi mereka, dan nggak ada tim yang bisa menangkap permainan dari Bigetron tadi. Stay di bagian luar sedikit-sedikit mungkin ya, berjalan beriringan bersama dengan Blue Zone, tapi mereka mendapatkan positioning yang sangat-sangat rapi sekali. Sedangkan untuk KOG yang ada di bagian bawah ini, mereka ditabrak juga bersama, berhadapan dengan TSM. Dan mungkin kita lihat dulu ya untuk di highlightnya apa yang terjadi di Sunhawk tadi, karena buat detailnya sabar aja habisnya highlight.
Dimana ya di awal-awal Morph kita tahu sendiri mereka berduel di luar dari bootcamp juga dan sempat untuk bisa menangkap pemain dari NC. Ini adalah pemain-pemain kayak Team Secret, ya, KOG, ini semuanya lagi duel-duel. Tapi ini kayak duel-duel yang nggak begitu penting sih sebenarnya untuk semua timnya karena kita tahu Sunhawk map yang relatif kecil sehingga sangat-sangat mudah untuk melakukan backup dan bahkan tim lain bisa langsung secara tiba-tiba muncul dari arah belakang juga. So ya, dari TSM mereka juga sangat strong, mereka sangat kuat, mereka adalah tim yang memulangkan sinergi tadi untuk balik ke lobby. Jadi sinergi habis WCD langsung gak dapetin apa-apa sama sekali. Sayang sekali untuk sinerginya. Sedangkan di area dari Core ya, Core ini ada Team Secret, ada RCS, jadi lagi pada duel-duel semuanya. Box Gaming ini dia tadi putaran yang sebenarnya mereka ngelawan TSM ya, bener ya. Mereka ngelawan TSM di bagian depan dari boxnya. Cukup terluka juga para pemain TSM tapi bisa memberikan serangan balasan duel di atas perbukitan, bla bla dan bla bla. Dan di sini kayak pertandingan atau pertarungan yang sengit sekali terjadi, apalagi bicara soal area dari Quarry di bagian utara dari Quarry sendiri itu kayak area yang hektik banget, chaos penuh dengan pertempuran demi pertempuran karena tim IND ada Morph, ada Paulus, itu mereka semua berusaha untuk masuk melewati bagian atas dan ya, freestyle ke gap untuk Team Secret. Kita lihat bahwa BTR mereka sudah menabrak pemain-pemain dari tim-tim yang berbeda dan ini kayak BTR itu free banget sih sebenarnya mereka masuknya ke dalam circle, tapi free-nya karena mereka bisa bongkar pertahanan dari tim lawannya ya, bukan secara mereka lihat ada kompon gratis langsung masuk udah mereka bongkar juga gitu. Dan untuk di circle yang kelima ini masih banyak timnya, masih cukup banyak dan ini adalah udah momen-momen terakhir di mana tersisa hanya ada 3 tim saja, ada Freestyle, ada RRQ juga dan juga ada BTRRA, namun kali ini berhasil dimenangkan oleh BTRRA. Ya, dan itu mungkin sedikit ya bagaimana cara dari BTR mereka bisa memberikan positioning yang bagus, dimana mereka memang menabrak, ini nabrak banget kompon punyanya TSM, mereka dapat, mereka kuasai, sedangkan dari Freestyle, dari tim IND dan juga masih ada Box Gaming sebenarnya ini kayak mereka ada di bagian bawah dari front belakang, mereka nggak bisa masuk enak dan di sana Freestyle mengambil kesempatan juga untuk memulangkan pemain-pemain tersebut dan Orange Rock bahkan satu pemain mereka masih ada di blue zone bersama dengan tim Mega juga yang masih stuck di arah utara dari blue zone. Jadi memang tantangan terbesar datang dari BTRRA, di mana BTRRA di sini mereka lah yang mereka membongkar pertahanan dari TSM, mengambil compoundnya meskipun untuk nextnya ya atau mungkin untuk final stage-nya zone-nya, circle-nya nggak ada di kaki mereka semua, tapi ini adalah posisi di mana 4 lawan 2 dan memang pengalaman adalah guru yang paling baik. Dari RRQ Athena mereka sudah bertahan, mereka berupaya untuk menghalang laju serangan dari para pemain BTR, namun lihat adalah bahwa Ryzen bisa melihat bahwa dari Freestyle mencoba untuk memberikan bokongan tadi, ada bokongan satu dari arah bawah untuk ke atas dan sudah terlihat dan langsung ada setup hand grenades ke bagian sana dan itu kayak membuahkan hasil juga, hujan smoke di mana-mana dan BTR dengan sangat nyaman bisa masuk. RRQ Athena tadi mereka nggak sempat untuk memberikan fight untuk duel head one on one karena granat dari BTR semuanya sudah on point, sudah pas banget tempat 1-2 pemain dari RRQ Athena dan mau nggak mau yang 2 lawan 4 jadi susah untuk pemain-pemain RRQ Athena tadi bisa bereaksi kembali secara mereka juga ada di open field dan positioning dari mereka sudah terlihat dan itu kayak penutupan yang manis juga untuk di map Sunhawk karena nanti di Wrangle untuk di map yang tetap masih bermain sih buat BTR-nya Morph yang sebenarnya nggak bermain nanti untuk next mapnya, jadi ini agak deg-degan ya untuk tim Morph. Mereka butuh point kill lebih, mereka butuh placement point juga, sayang sekali tadi mereka kejam ketika berusaha untuk melakukan rotasi untuk bisa masuk ke dalam karena terlalu banyak memang di bagian utara itu arah dari bootcamp agak sedikit ke bawah ada Paulus udah macam-macam di sana dan itu sangat-sangat banyak sekali. Pemenangnya pun kita bilang bahwa agak sedikit random ya untuk secret-secretannya karena ada tim secret lawan Mega, kita tahu kayak tim secret dengan Mega gak ada mungkin sampai dengan secret skill yang terakhir, namun mereka berjuang, mereka ada dari utara mapnya, mereka senggol-senggolan secret-secretan dan sebenarnya mereka sudah ada di dalam core, sudah ada di daerah sana, namun sayang sekali juga karena mereka secret-secretannya terlalu lama, mereka sulit untuk masuk ke dalam dan pengambilan keputusan yang memang sangat-sangat tepat sekali oleh para pemain BTRRA di mana mereka turun
dari freestyle-nya yang tadinya aman di bawah tiba-tiba menjadi aman karena ketinggian dan juga bisa muncul dengan luar bawah. Dan ya untuk BTR RA sendiri nice pastinya untuk WWCD akhirnya Indonesia dapat WWCD juga. Jangan lupa untuk tag-nya hashtag Indo Pride, oke? Dan tetap dukung untuk Mike Timor. Jangan lupakan juga bahwa mereka tetap berjuang untuk bisa masuk ke dalam next stage atau ke Super Weekend. Gue gak tahu apa yang bakal Mort lakukan nanti untuk di last map yang di Sanhok. Karena untuk di Sanhok ini memang brutal banget, terutama kita bicara soal dari bootcamp ya. Bootcamp ini brutalismenya tinggi karena dari no chance ini aimnya fatal, aimnya keras, dan ketika mereka harus fight di early stage untuk tim-tim semacam dari NC itu bakal berat. Kayak kita bisa gila 1-2 pemain sekaligus. Namun kita lihat dulu untuk total damage di mana masih dipegang oleh BTRRA ya. Besar dan dengan 9 poin kill seharusnya terbanyak juga sih untuk sementara waktu. Freestyle sendiri yang kita bilang bahwa freestyle ini ada di bagian bawah map yang relatif safe untuk mereka, jadi mereka nggak perlu terlalu ngoyo untuk terlalu melakukan push kepada mendapatkan point kill. Yang penting mereka dapetin plus 2 point juga, dan yes mereka berhasil mendapatkan posisi yang kedua, dan ada RQ Athena di posisi ketiga ya dengan 4 point kill aja. Dan cukup mengagetkan sebenarnya dari Box Gaming adalah bahwa mereka hanya mendapatkan 1 point kill saja, dimana di Irregular tadi mereka bisa panen, mereka pakai point kill, aim mereka seharusnya sudah masuk. Namun iya, map Sanhok, map yang memang berbeda banget sih, gak bisa kita bilang lah. Dan untuk next map bakal ada Bigetron kembali bermain tentunya tanpa Morph, jadi seharusnya dari Bigetron era mereka sudah lolos, tapi mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi tetap untuk tim Indonesia. Dan ya map keempat sudah akan bersiap-siap dan para caster kita juga sudah bersiap-siap. Jadi ini dia untuk map keempat, tentu saja setelah yang berikut ini lewat. Balik lagi dengan kita berdua, ada gua Robin